dipersembahkan oleh panelis kita hari ini. Setiap penggantian menteri seringkali berubah gitu kurikulumnya. Mas Menteri masih senang naik ojek dan MRT. Ada hidden agenda apa? Ketika ada seorang guru foto bersama karena katanya tai lalatnya sama dengan Pak Menteri ada di atas bibir. Apa makna tai lalat yang ada di wajah Pak Menteri? Jadi anak-anak itu ketika saya buka jendela, dia dengan spontan teriak, sekolah saya rusak Pak Menteri. Jue decimal classification di DC itu saya apal Mas. Seraut wajah cantik. Boleh ya like and subscribe ya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan salah satu program unggulan Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini bersama saya Jason Sambo, dan yang spesial kali ini kita tidak di studio, tapi kami sudah hadir di salah satu kantor kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen. Dan kali ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi sosok pucuk pimpinan tertinggi dari Kementerian Mendikdasmen yang memang banyak mengurusi soal pelajar-pelajar dan juga pengajar di Indonesia. Seperti apa sosoknya dan apa contoh-contoh dan juga legasi yang mungkin bisa kita contoh sebagai masyarakat? Selengkapnya dalam Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, makasih banyak ya sudah menyambut teman-teman dari Q&A untuk bisa main di kantornya Ya, Mendikdasmen terima ya Pak. kasih sudah berkenan hadir. Ini kan Bapak udah ada menyandang status Menteri Mendikdasmen. Betul, Dipanggil ya. Pak Menteri itu masih asing nggak Pak? Atau gimana Pak rasanya Masih Pak? agak jet lag juga. Masih jet lag ya Pak ya? Biasa dipanggil profesor atau siapa, tiba-tiba dipanggil Pak Menteri begitu. Wah, ini kok tiba-tiba ganti namanya. Tapi udah mulai nyaman kan Pak? Udah mulai terbiasa kan Pak? Berusaha untuk menyesuaikan diri, terutama dengan berbagai protokol dan ketentuan-ketentuan yang harus saya patuhi sebagai seorang menteri. Nah, ini udah mulai terbiasa, udah mulai inilah ya Pak ya. Apalagi ketemunya sama anak-anak sekolah ya Pak ya. Betul, Ini jadi udah sekolah, harus membiasakan guru-guru, diri. masyarakat ya. Nah, gitulah. Sebelum kita duduk Pak, kita mulai Q&A Iya, kali ini. boleh, Mungkin iya. kita akan nge-games dulu nih. Ada Boleh, rapid boleh. question untuk pemirsa Q&A. Iya, Ini ada oke. beberapa ya Pak. Bapak tebak cepat ya Pak ya. Oke. Yang ya. pertama saya mau tanya, bulu tangkis atau sepak bola Pak? Bulu tangkis deh. Bulu tangkis. Iya. Naik mobil atau naik motor? Motor. Motor, kelihatan. Soto Kudus atau jenang Kudus? Soto lah. Favorit ya Pak? Baca Iya. puisi atau nyanyi? Nyanyi deh. Mengajar atau menteri? Kalau sekarang menteri dong. Kalau sekarang menteri ya Pak ya? Walaupun saya mulai rindu mengajar juga. Tapi bisa dong, berbarengan gitu juga masih bisa Pak? Masih. Kan Masih masih bisa, ada ya jadwal untuk saya mengajar. Sebab kalau sudah sepenuhnya tidak mengajar, nanti saya khawatir keilmuan saya mengalami penurunan. Itu juga selain cara untuk saya bisa tetap mengupdate ilmu, juga bisa mentransformasikan ilmu kepada para mahasiswa, dan juga bisa berbagi informasi aktual dari sumber pertama kepada para mahasiswa. Baik, Pak, kita boleh duduk Pak? Silakan, saya Kita duduk, langsung Mas. Silakan. mulai ya Pak. Silakan, Q&A. Ada silakan. beberapa Ya, ya. pertanyaan yang harus kita tanya soalnya ke Ya. seorang Mendikdasmen spesial Q&A kali ini. Pak Menteri, dari semenjak dilantik sampai dengan sekarang, kan tentu banyak program, banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Iya, betul. Tapi konsen paling utamanya yang sekarang lagi dilakukan Mendikdasmen apa sih Pak? Yang sudah kami lakukan program prioritas terkait dengan guru. Jadi sekarang terkait dengan guru itu saya sudah ada 4 program yang sudah kami luncurkan. Yang pertama adalah pelaporan guru yang awalnya harus upload,
Nah, sekarang tidak perlu upload lagi. Jadi guru cukup membuat laporan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang upload. Yang kedua itu kebijakan terkait dengan sistem penilaian kinerja guru. Di mana sebelumnya guru itu kan harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Yang itu memang harus tatap muka. Nah sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu, tapi ada tugas-tugas lain yang itu nanti kita konversikan setara dengan jam mengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah penempatan guru negeri atau guru ASN itu dapat mengajar di sekolah swasta. Ini sudah kita terbitkan peraturan menterinya. Kemudian yang sangat awal saya buat kebijakan pada saat Hari Guru itu adalah menaikkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Yang pada tahun ini itu ada 600.000 sekian guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi 2 juta. Nah ini yang sudah kami lakukan kebijakan-kebijakan selama kurang dari 100 hari menjadi menteri. Dan beberapa kebijakan yang juga sudah kami lakukan terkait dengan peningkatan kualitas guru itu adalah pendidikan profesi guru, itu 806.000 sekian guru yang mengikuti PPG. Kemudian dalam pelatihan itu ada 2 yang sudah kami masukkan dalam pelatihan itu. Yang pertama adalah materi bimbingan konseling dan yang kedua materi pendidikan nilai. Nah ini semua berkaitan dengan bagaimana agar guru ini dapat meningkat kompetensinya, meningkat kesejahteraannya, yang dengan itu kemudian mereka dapat mendidik dengan sebaik-baiknya. Sekarang kami sedang dalam proses untuk pendataan bantuan pendidikan bagi guru yang belum D4 atau S1. Kemudian yang kedua program berkaitan dengan pendidikan karakter. Ini juga program prioritas Pak Presiden, juga program prioritas kami. Bagaimana kita memperkuat pendidikan karakter. Yang sudah kami lakukan itu ada 3, Mas. Yang pertama adalah program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini kami jadikan sebagai program prioritas untuk membangun karakter anak-anak melalui pembiasaan. Yang kedua itu kami menyebut dengan program Pagi Ceria. Apa itu, Pak? Nah, Pagi Ceria itu program di mana sebelum anak-anak ini belajar di kelas, itu ada 3 kegiatan yang mereka lakukan. Yang pertama senam. Nah, senamnya namanya Senam Anak Indonesia Hebat. Nah, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga berdoa. Baru setelah itu nanti mereka masuk ke kelas. Nah, yang ketiga masih untuk karakter itu bagaimana anak-anak ini mulai memiliki lebih banyak lagu anak-anak, Jason. Sekarang ini kan Pak, jarang dan kita kekurangan kan, sehingga harusnya kan anak-anak tuh nyanyi lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Malah dia nyanyinya ada pelangi di matamu. Nah, itu dia. Miris ya Pak kita melihatnya ya. Dan itu sudah kami terbitkan. Jadi sudah ada lomba yang kami selenggarakan. Pesertanya lebih dari 400, tapi kita ambil 10. Dan pesertanya ini kami batasi untuk guru-guru PAUD dan TK. 10 pemenang nanti kita kompilasi jadi album. Nah sekarang saya sedang minta untuk selain yang 10 itu, yang mungkin bagus itu juga bisa nanti diupload untuk memenuhi kebutuhan di TK-TK kita yang kekurangan lagu-lagu yang edukatif untuk anak-anak. Jadi selama belum 100 hari ini saya sudah berkunjung kira-kira ke 7 provinsi di Indonesia. Yang lain-lain sedang kami susun beberapa program yang baru dari kami. Itu nanti di sekolah itu akan ada coding dan artificial intelligence. Ini 2 mata pelajaran baru tapi masih bersifat pilihan karena belum semua sekolah itu mampu menerapkan. Kemudian yang kedua itu deep learning, pembelajaran mendalam. Ini juga nanti kami akan coba terapkan, walaupun belum untuk keseluruhan, karena ini baru, sehingga harus ada pelatihan gurunya, dan kemudian mungkin ada sekolah model atau pilot project gitu, untuk bagaimana deep learning ini diterapkan di pembelajaran kita. Banyak sebenarnya ya pengembangan, kebijakan bahkan inovasi baru yang dilakukan, mulai dari kesejahteraan guru, pengembangan karakter anak, sampai ada lagu-lagu anak-anak yang itu digunakan sebagai media baru lagi untuk pembelajaran anak-anak begitu ya Pak ya. Makanan yang disajikan dalam makanan bergizi gratis ini lezat dan bergizi. Ada ibu-ibu yang punya jurus unik. Pak Menteri, saya hamil Pak. Dipersembahkan oleh